Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Jokowi sekaligus sebagai Presiden Republik Indonesia, perkenalkan, saya Zulkifli Jemain, anak pesisir di Kecamatan Muara Padang. Saya dibesarkan di pesisir sebagai anak nelayan, sebagai nelayan juga, sebagai anak petani dan juga sebagai petani. Pak Jokowi yang saya hormati, Bapak kan korban. Bapak memiliki satu sosok dan dua kepribadian. Satu, pribadi sebagai korban, dan dua, pribadi sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak sebagai figur korban, sampai hari ini Bapak hanya diam saja terhadap persoalan yang Bapak hadapi. Semua orang sudah membantu Bapak untuk meringankan beban Bapak sebagai korban. Kenapa kemudian semua orang berjuang untuk Bapak? Karena Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Kasus-kasus seperti ini, Bapak Jokowi yang saya hormati, banyak terjadi di warga di negara Republik Indonesia ini. Tapi kemudian banyak orang juga tidak mau atau bahkan membiarkan. Hanya korban yang kemudian berjuang untuk mencari keadilan. Tapi kemudian sampai hari ini Bapak sebagai korban diam saja terhadap tuduhan kasus ijazah palsu. Semua orang sudah membantu Bapak. Negara ini menjadi gaduh karena sikap diamnya Bapak sebagai korban. Sesungguhnya keonaran itu terjadi karena gaduhnya selisih pendapat antara ijazah Pak Jokowi itu palsu atau asli. Cuman itu persoalannya. Dan karena Bapak sebagai seorang presiden, maka semua orang kemudian tahu Bapak telah menjadi korban dan telah dibantu oleh berbagai pihak, mulai dari warga, teman dekat, kemudian instansi penegak hukum, termasuk juga hakim di situ telah berjuang kepada Bapak Jokowi sebagai korban. Jaksa telah berjuang membantu Bapak Jokowi karena sebagai korban. Kemudian bertanya kepada para tetangga Bapak, orang yang mengenal Bapak, orang yang mengetahui Bapak, orang yang kemudian sayang dengan Bapak. Tapi kenapa Bapak sebagai korban diam saja sehingga membuat bangsa ini gaduh? Jaksa telah berjuang untuk Bapak Jokowi karena Bapak sebagai presiden. Kalau tidak karena figur Bapak sebagai presiden, tidak akan mungkin jaksa itu kemudian mempermalukan dirinya dan bahkan merusak sistem peradilan. Saksi juga demikian.
telah berjuang untuk Bapak sebagai presiden, tapi telah dipermalukan oleh Bapak Jokowi. Bahkan hakim pun tidak bisa mempergunakan akal sehatnya untuk menghentikan sidang peradilan ini karena Bapak sebagai presiden. Semakin larutnya persoalan ini, semakin banyaknya saksi-saksi yang dihadirkan, semakin mempermalukan bangsa Indonesia ini di hadapan dunia. Kenapa demikian? Karena semua orang sudah berjuang untuk Bapak. Tapi hakim tidak mampu menggunakan kecerdasannya untuk menghentikan kasus ini. Karena semua orang sudah memberikan pendapatnya. Dan sebagian orang mengatakan bahwa ijazah Bapak itu adalah asli, ada, benar. Tapi sebagian orang juga kemudian memberikan bantuan pemikiran agar kasus ini dihentikan oleh Pak Jokowi dengan menghadirkan ijazah asli. Tapi sampai sidang ini ditutup dan kemudian Gus Nur dan Pak Tri dibebaskan, sampai hari ini pun Pak Jokowi tidak menghadirkan ijazah aslinya. Maka Bapak sebagai kepala negara, sebagai presiden tidak memiliki hati nurani. Tidak memiliki kemampuan untuk menjaga nama baik bangsa Indonesia ini di mata umatnya, di mata penegak hukum. Bahkan Bapak Jokowi sudah dibantu, sudah diperjuangkan, sampai detiknya pun tidak mampu menghadirkan ijazah aslinya. Bahwa semua orang mengatakan bahwa benar Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu. Anda telah mempermalukan bangsa Indonesia. Karena semua orang sama menjadi korban seperti Anda. Dan kemudian ada sebagian orang yang kemudian menjadi korban. Ada yang kemudian sudah jadi bupati karena melakukan kebohongan terhadap data otentik, ijazahnya palsu, maka diberhentikan sebagai bupati. Bahkan masuk penjara. Bapak sebagai seorang figur yang sudah diperjuangkan oleh para tetangganya, oleh para teman dekatnya, oleh rakyat Indonesia, sudah dibantu oleh jaksa, sudah dibantu oleh saksi, sudah dibantu oleh hakim, tapi Anda bagaikan mayat hidup. Kenapa saya katakan mayat hidup? Karena Anda sedikit pun tidak punya hati nurani, tidak punya perasaan, tidak punya pikiran untuk membantu orang-orang yang telah memperjuangkan Bapak Jokowi, baik jaksa, saksi, maupun hakim, agar ijazah Bapak itu betul-betul dibuktikan bahwa itu adalah asli. Ternyata sampai hari ini tidak terbukti. Ketika berbicara ayat mayat hidup, maka baunya itu sudah menjalar kemana-mana. Bahkan sudah tidak di dalam negeri, bahkan sudah keluar negeri baunya itu. Karena kasus ini sudah lama sekali dan mayatnya tidak diurus, dibiarkan saja, yang sudah membuat lingkungan ini menjadi resah karena baunya yang semakin tajam, semakin menyengat, dan telah mempermalukan institusi negara Republik Indonesia. Demikian saja kekecewaan ini saya sampaikan dalam video yang cukup panjang berdurasi hampir 10 menit ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.